Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roisul Arifin, NIM 125. Saya di sini ingin memaparkan hasil proyek saya, yaitu tentang Laplacian Edge Detection. Baik, sebelum itu untuk pertama kalinya saya ingin jelaskan yaitu tentang Laplacian. Apa sih Laplacian Edge Detection itu? Laplacian Edge Detection adalah suatu teknik dalam pengolahan citra digital yang mana yang digunakan untuk mendeteksi tepi atau edge pada suatu citra. Laplacian sendiri merupakan operator diferensial order kedua yang mengukur tingkat perubahan intensitas pixel pada titik suatu objek. Kemudian untuk contoh Laplacian sendiri, yang pertama itu segmentasi citra, yang mana yaitu mendeteksi suatu objek dalam citra dengan cara mengidentifikasi tepi pada objek tersebut. Kemudian pengenalan pola, yang mana yaitu mengekstrak fitur-fitur penting pada objek yang terdeteksi, yaitu mendeteksi tepi-tepinya. Kemudian pemrosesan gambar medis seperti mendeteksi penyakit tumor. Itu yang saya dapatkan dari belajar Laplacian. Kemudian tahap selanjutnya saya di sini akan menjelaskan hasil proyek saya, yang mana saya mendapat referensi dari satu channel YouTube. Nanti di sini akan saya paparkan. Jadi langsung saja kita kepada skrip yang sudah saya buat. Baik, di sini yang pertama di sini kita diminta untuk menginstal modul, yang mana modul tersebut terdiri dari CV2 di sini, kemudian ada Matplotlib. Kemudian di sini terdapat komen, yaitu pip install OpenCV, yaitu jika kita menggunakan VS Code. Jadi di tutorial tersebut menggunakan VS Code, jadi kita tidak perlu menginstal OpenCV karena kita menggunakan Google Colab. Jadi kita hanya tinggal mengimportkan CV2 di sini, yang mana CV2 di sini untuk modul, yaitu modul untuk menampilkan suatu gambar atau video. Kemudian untuk menampilkannya kita memerlukan yaitu metode CV2_InShow, karena pada Google Colab tidak mendukung metode CV2_InShow. Seperti ini tulisannya, CV2_InShow. Jadi Google Colab tidak mendukung ini CV2.InShow tidak mendukung itu. Jadi kita perlu menggunakan CV2_InShow. Kemudian di sini kita diminta untuk mengimport modul Matplotlib. Matplotlib ini kita gunakan untuk
mendeteksi gambar dan grafik-grafik lainnya, data atau gambar ya. Nah, kemudian yang pertama kita di sini melakukan read the image, yaitu membaca suatu image. Bagaimana caranya? Kita pertama membuat variabel di sini. Kemudian setelah itu kita masukkan CV2 imread, yaitu berguna untuk membaca gambar. Bagaimana caranya? Kemudian kita buka tutup kurung seperti ini, kemudian kita masukkan link gambar yang ingin kita tampilkan, yang ingin kita baca. Nah, kemudian di sini juga ada komen image juga, yang mana di sini terdapat metode yaitu resize, yang mana berguna untuk mengatur besar gambar kita. Resize, kemudian di sini meng-resize apa? Yaitu resize variabel image di sini dengan 500 pixel dikali 500 pixel. Ini untuk mengubah ukuran gambar. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan crop. Mungkin gambar yang ingin kita baca itu terlalu tinggi atau terlalu lebar, jadi ingin kita potong saja sebagian dan ingin kita tampilkan hanya sebagian. Caranya dengan grup gambar di sini, kita buat variabelnya, kemudian kita panggil nama image-nya yang ini. Kemudian di sini kita masukkan berapa pixel yang ingin kita potong. Jadi kemudian kita akan menampilkan gambar. Di sini kita harus show image. Caranya bagaimana? Kita memanggil metode tadi yaitu CV2 imShow dan memanggil nama variabelnya yaitu image. Kemudian di sini ada komen yaitu CV2 imShow, yaitu untuk crop gambar, artinya kita memanggil variabel crop gambar. Tapi karena kita tidak menggunakannya, maka kita tidak perlu memanggilnya. Baik, sebelum kita jalankan, kita perlu mengupload suatu gambar. Mengapa? Karena kalau kita meninggalkan Google Colab ya, kalau kita meninggalkan Google Colab itu meskipun sudah di save, jadi filenya itu akan hilang. Jadi seperti saya sudah mengupload ini, filenya akan hilang, jadi kita perlu mengupload ulang. Nah, kita tidak perlu mengcopy paste lagi karena di sini sudah tersedia copy paste-nya. Kemudian saya lanjut. Jadi ketika kita ingin copy paste, kita tinggal klik titik 3 di sini. Kemudian kita copy paste. Kemudian kita copy ini ya. Copy. Maka ketika kita jalankan, nah hasilnya tetap sama. Kemudian setelah kita membaca gambar, yaitu gambar aslinya ya, ini kan gambar asli, gambarnya Lord Baden-Powell buka. Kemudian kita di sini akan mengconvert to grayscale. Jadi dari gambar ini kita akan convert menjadi grayscale. Bagaimana caranya? Kita buat variabel dulu, yaitu image gray. Kemudian kita masukkan metode yaitu CV2 CVT color. Kemudian kita panggil variabel gambarnya. Kemudian kita masukkan metode di sini CV2 color BRG gray. Jadi tugas metode ini yaitu mengubah gambar BRG ya menjadi grayscale. Kemudian di sini kita blur the image for better detection. Kita mengblur atau kita menggunakan metode Gaussian blur, yang mana Gaussian blur ini berguna untuk memperhalus dan mengurangi noise pada gambar. Jadi kita gunakan ini karena
di video referensi saya menggunakan Gaussian blur. Jadi kita panggil, kita pakai image gray di sini. Kemudian ini kernelnya 3x3 ya. Kemudian kita show image yaitu kita pengen tahu yang gray bagaimana, kemudian yang blur image itu bagaimana. Jadi seperti ini. Perbedaannya tidak terlalu jauh, cuma lebih halus saja. Nah, ini ya perbedaannya. Perbedaannya yang ini yang sudah di blur lebih halus. Kemudian langsung ke Canny Edge Detection. Seharusnya ini tidak saya bahas, namun di video yang saya tiru, yang saya jadikan referensi, ini terdapat Canny Image. Jadi ya kita coba saja. Jadi kalau Canny Image itu lain lagi dengan Reflection Edge Detection, berbeda dengan Reflection Edge Detection. Jadi Canny Image itu menampilkan garis tepi seperti ini ya. Oh ya, ini lupa saya jalankan. Kemudian ini ada Canny Image, yaitu kita membuat variabel dulu, kemudian kita masukkan metodenya Canny, kemudian kita gunakan yang blur image karena yang blur image barusan kan sudah lebih halus ketimbang yang grayscale di sini. Kemudian ini adalah apa tadi dah? Ini adalah threshold yang bawah. Yang ini juga threshold yang atas. Kemudian kita in show di sini. Langsung kita jalankan. Kemudian langsung saja biar tidak lama. Reflection Edge Detection. Jadi kita langsung kepada intinya, yang mana di sini kita akan menerapkan Reflection Edge menggunakan gambar gray yang pertama ya. Jadi terdapat dua pada referensi yang saya pakai, yaitu menggunakan gray dan menggunakan image blurnya. Jadi yang pertama kita buat variable image ini, kemudian masukkan reflectionnya, metode reflection di sini, masukkan nama variabel yang ingin kita gunakan atau gambar yang ingin kita gunakan. Kemudian kita gunakan ini ya, metode CV64F. Jadi kemudian kita tampilkan hasilnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi garis tepinya lebih masih kelihatan sedikit, agak jelas sudah ya. Kemudian di sini kemudian kita penerapan Reflection Edge menggunakan gambar blur image. Caranya bagaimana? Kita buat nama variabel Reflection blur image, kemudian kita masukkan metode CV2 Reflection, kemudian kita panggil nama gambarnya yaitu dengan variabel blur image, kemudian kita gunakan metode yang tadi, kemudian kita panggil, maka hasilnya jadi hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi hasilnya itu lebih halus dibandingkan dengan yang menggunakan gray. Jadi hasilnya lebih halus dibandingkan dengan menggunakan gray. Ini yang menggunakan gray dan ini yang menggunakan blur image. Baik, kita menggunakan contoh lain. Saya akan upload sebuah gambar. Kemudian kita copy paste. Setelah itu kita jalankan. Nah, ini adalah gambar sebuah botol ya. Kemudian kita akan jalankan grayscale-nya dan blur image-nya bagaimana. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita jalankan Canny-nya seperti apa. Nah, Canny-nya detail lebih
Kemudian ketika kita jalankan LabRation Edge Detection yang menggunakan image gray, hasilnya seperti ini. Dan kita akan jalankan yang blur image seperti ini. Jadi yang blur image lebih halus daripada yang ImGray, tapi yang ImGray di sini lebih detail daripada yang blur image. Jadi ini adalah referensinya, ada di sini. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengetahui juga cara kerja LabRation, mungkin bisa mengakses link ini. Nanti saya sertakan di deskripsi YouTube saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.